jejak rasa dalam semangkuk semur. Mirna berdiri gugup di depan pintu dapur Mahardika Catering. Tangannya yang kasar karena sering mengolek bumbu meremas ujung roknya yang sedikit pudar warnanya. Di usianya yang ke-22, Mirna belum pernah menginjakkan kaki di dapur seprofesional ini. Sejak bayi, ia dibesarkan di panti asuhan, Pelita Harapan. Sekolah masaknya adalah dapur panti yang sempit, gurunya adalah intuisi, dan jurinya adalah puluhan anak yatim piatu yang selalu bersorak girang setiap kali Mirna memegang kendali kompor. Hari ini, demi membantu keuangan panti yang menipis, Mirna memberanikan diri melamar sebagai asisten koki. "Minggir! Kamu menghalangi jalan!" Sebuah bentakan keras menyambutnya. Seorang pria dengan seragam chef putih bersih dan topi tinggi menatapnya dengan jijik. Itu Chef Aldo, kepala koki yang terkenal dengan keahliannya, namun juga terkenal dengan mulutnya yang pedas dan adabnya yang buruk. "Kamu pelamar dari panti itu?" Chef Aldo merebut kertas lamaran dari tangan Mirna tanpa permisi. Ia membacanya sekilas lalu tertawa meremehkan. "Tidak ada sekolah kuliner? Cuma pengalaman masak buat anak-anak panti? Kamu pikir ini dapur umum? Di sini kita masak buat pejabat, bukan buat orang kelaparan yang asal kenyang." "Saya bisa masak, Chef. Tolong beri saya kesempatan tes," pinta Mirna lirih namun tegas. Chef Aldo mendengus. Ia menunjuk ke pojok dapur yang berisi sisa bahan. "Masak apa saja dalam 20 menit. Kalau hasilnya sampah, langsung buang ke tempat sampah di luar, sekalian sama kamu." Mirna mengangguk. Ia bergegas. Ia melihat potongan daging sapi sisa, kentang, dan rempah-rempah. Ingatannya melayang pada satu resep yang entah kenapa selalu melekat di kepalanya sejak kecil, sebuah rasa yang ia yakini sebagai memori purba tentang ibunya. Semur daging. Mirna memasak dengan cekatan. Ia tidak menggunakan timbangan digital seperti koki lain. Ia menggunakan perasaan. Saat ia menumis bumbu, aroma pala, cengkeh, dan kecap manis yang terkaramelisasi memenuhi ruangan. Wanginya begitu kuat dan deso, berbeda dengan aroma masakan barat yang biasa dimasak di sana. "Waktu habis," seru Chef Aldo. Mirna menyajikan semangkuk semur daging yang pekat dan hitam legam. Chef Aldo melihatnya dengan tatapan menghina. "Presentasi nol. Hitam, kotor, tidak elegan," cibir Aldo. Ia menyendok kuahnya sedikit, mencicipinya, lalu meludahkannya ke wastafel dengan dramatis. "Cuih! Terlalu banyak rempah. Ini makanan kampung. Lidah klien kami itu sofisticated, bukan lidah murahan. Kamu tidak lolos. Pergi." Hati Mirna hancur. Air matanya menggenang. Saat ia hendak mengambil mangkuknya untuk dibuang, pintu dapur terbuka. Seorang pria muda berjas rapi masuk. Itu Ruby, pemilik perusahaan catering tersebut yang baru pulang dari luar negeri. Wajahnya tampak lelah. "Ribut-ribut apa ini, Aldo?" "Baunya wangi sekali," tanya Ruby, hidungnya mengendus aroma yang familiar. "Ah, Pak Ruby. Maaf, ini ada pelamar rendahan dari panti asuhan. Masakannya kacau, bau rempah menyengat. Sedang saya usir," lapor Aldo dengan nada menjilat. Ruby menatap mangkuk di tangan Mirna. "Boleh saya coba?" "Jangan, Pak. Itu tidak layak." Tanpa memedulikan Aldo, Ruby mengambil sendok bersih dan mencicipi kuah semur itu. Suasana hening seketika. Mata Ruby membelalak. Sendok di tangannya bergetar. Ia mengambil suapan kedua, kali ini dengan potongan daging dan kentang. Ia mengunyah perlahan, dan tiba-tiba saja, air mata menetes dari pipi sang pemilik perusahaan. "Pak Ruby?" Aldo panik. "Apa makanannya basi? Saya akan panggil keamanan untuk menyeret wanita ini." "Diam kamu," bentak Ruby pada Aldo. Suaranya menggelegar membuat seisi dapur terdiam. Ruby menatap Mirna dengan tatapan tak percaya, campuran antara kerinduan dan kebingungan. "Siapa namamu?" Mirna, Pak," jawab Mirna gemetar. "Dari mana kamu belajar resep ini?" tanya Ruby, suaranya parau. "Terutama takaran pala dan tambahan sedikit kayu manis ini bukan resep umum." Saya tidak tahu, Pak," jawab Mirna jujur. "Saya yatim piatu sejak bayi. Tapi setiap saya masak, rasa ini yang selalu muncul di kepala saya."
Rasanya seperti rumah. Ruby meletakkan sendoknya, lalu berjalan mendekati Myrna. Ia menatap wajah gadis itu lekat-lekat, mencari jejak yang hilang. Lalu ia melihat bekas luka kecil samar di lengan kiri Myrna, bekas luka terkena minyak panas yang mungkin sudah ada sejak lama. "Myrna?" bisik Ruby, air matanya makin deras. "Dulu, ibu kita selalu masak semur ini setiap hari Minggu. Ibu selalu bilang, kuncinya ada di kayu manis, supaya hidup kita manis." Myrna ternganga. "Ibu kita?" Ruby mengangguk, lalu tanpa ragu memeluk Myrna erat-erat di hadapan semua staf dapur. "Ya Tuhan, Myrna. Aku mencarimu kemana-mana." Ruby melepaskan pelukannya dan memegang bahu Myrna. "Namaku Ruby. Aku kakakmu. Dulu, saat krisis moneter dan rumah kebakaran, orang tua kita meninggal. Aku diselamatkan paman, tapi kamu hilang dalam kekacauan itu. Paman bilang kamu mungkin sudah tiada, tapi aku selalu berharap dan rasa masakan ini tidak mungkin salah. Ini tangan ibu yang mewariskan rasa ini padamu." Myrna menangis, kakinya lemas. Ia tidak menyangka bahwa resep yang selama ini ia masak untuk anak-anak panti adalah jembatan menuju keluarga kandungnya yang hilang. Chef Aldo berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi menyadari ia baru saja menghina masakan mendiang ibu bosnya dan mengusir adik kandung pemilik perusahaan. Ruby menoleh pada Aldo dengan tatapan dingin. "Aldo, kemasi barangmu. Kamu dipecat. Adabmu tidak layak ada di dapur yang menyajikan makanan untuk manusia." Hari itu, Myrna tidak mendapatkan pekerjaan sebagai asisten koki. Ia mendapatkan kembali kakaknya, keluarganya, dan sebuah restoran baru yang didirikan Ruby khusus untuk menyajikan masakan penuh cinta buatan Myrna.